Halo, perkenalkan saya Hasan Bisri, profesi nas. Diare atau mencret merupakan salah satu gejala penyakit yang sering dialami dan membuat orang tua khawatir. Penanganan diare yang kurang tepat dapat membuat anak datang ke rumah sakit atau klinik dalam keadaan berat dan sulit ditangani. Dalam 10 menit ke depan kita akan membahas penanganan diare di rumah. Apakah yang dimaksud dengan diare? Diare adalah buang air besar lebih dari 3 kali dalam 24 jam dengan bentuk yang lebih cair dari biasanya. Virus atau bakteri dapat masuk ke dalam perut kita melalui udara, makanan, dan minuman. Di dalam perut, virus atau bakteri tersebut akan mengganggu kinerja perut, sehingga setiap makanan yang masuk tidak diserap, melainkan dikeluarkan lagi dalam bentuk tinja yang cair. Diare yang berkepanjangan akan menyebabkan anak kekurangan cairan dan zat-zat makanan. Mengapa diare dapat berbahaya? Hal-hal yang perlu orang tua ketahui bahwa diare dapat berbahaya jika terjadi dehidrasi. Bila penanganan diare tidak diatasi dengan baik, maka anak-anak dapat mengalami dehidrasi berat, bahkan kejang. Nah, bagaimana mengetahui bahwa anak Anda sudah mengalami dehidrasi? Yaitu dengan pemeriksaan turgor kulit. Cubit kulit perut beberapa detik pada anak. Dengan dehidrasi, kulit akan kembali lambat. Hati-hati bila anak Anda gemuk, karena penilaian turgor kulit ini sulit dinilai. Tanda lain adalah anak tampak haus, bibir kering, buang air kecil jalan, dan kelopak mata cekung. Nah, jadi apa yang harus dilakukan di rumah bila anak diare? Tidak selalu diare harus segera dibawa ke dokter. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan di rumah sebelum diperiksakan ke dokter. Untuk mengatasi diare dapat diberikan Oralit. Saat ini tersedia 2 jenis Oralit yang dapat dibeli bebas di apotik, yaitu Oralit saset dan Oralit cair siap pakai. Jumlah Oralit yang diberikan untuk anak usia di bawah 1 tahun sebanyak 50-100 ml setiap kali mencret. Usia 1-5 tahun sebanyak 100-200 ml setiap kali mencret. Usia di atas 5 tahun semuanya. Bila diare terus berlanjut, orang tua perlu mengetahui kapan anak segera dibawa ke dokter. Di antaranya, ditemukan tanda-tanda dehidrasi, anak tidak mau minum, anak muntah terus, frekuensi diare bertambah, bila ditemukan darah disertai lendir dalam feses, anak tampak lemas atau kejang, segeralah bawa ke dokter. Pencegahan penyakit diare. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan lingkungan rumah, terutama tempat pembuangan sampah harus tertutup dengan baik. Yang ketiga, menjaga kebersihan peralatan makan. Cara mencuci tangan yang benar.
Nyalakan keran diutamakan untuk menggunakan air yang tidak terlalu dingin ataupun air hangat yang mengalir. Gunakan sabun cuci tangan cair lebih diutamakan daripada sabun tangan batangan. Gosokkan kedua tangan baik telapak maupun punggung tangan, sela jari, dan kuku selama 20 detik. Pastikan Anda membersihkan seluruh tangan, terutama pada daerah sekitar kuku dan sela jari. Basuh kedua tangan sampai bersih dengan air keran. Gunakan handuk atau tisu untuk mengeringkan tangan. Matikan keran dengan menggunakan handuk atau tisu. Menjaga kebersihan lingkungan rumah, terutama tempat pembuangan sampah, harus tertutup dengan baik. Menjaga kebersihan peralatan makan, terutama botol susu. Setelah menyaksikan tayangan video ini, saya harapkan agar orang tua tidak khawatir dan tahu apa yang dilakukan bila anaknya menderita diare. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.